Selamat sore dan shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapan selamat apa yang tepat kita ucapkan di hari Pentakosta hari ini? Mungkin selamat atas kuasa yang dari atas yang sudah dicurahkan kepada kita semua. Selamat atas kuasa yang dari atas yang sudah dicurahkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari Pentakosta merupakan hari di mana dimulainya janji Kristus, penggenapan janji Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Janji itu adalah bahwa mereka akan menerima kuasa untuk melaksanakan misi yang akan mereka emban dari Tuhan. Memang Pentakosta tidak sespektakuler dari perayaan-perayaan gerejawi yang kita biasa lakukan. Natal, Tahun Baru, Paskah, Perjamuan Kudus. Tetapi Pentakosta itu memiliki makna yang sangat penting, di mana di hari Pentakosta itulah kita memiliki curahan kuasa Roh Kudus untuk melanjutkan dan berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna Pentakosta sendiri dalam Perjanjian Lama bahwa Pentakosta adalah perayaan umat Israel yang dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan pada hari itu umat merayakan dua hal, yaitu pertama kebaikan Allah karena panen yang berhasil dan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Dan dalam Perjanjian Baru sendiri, makna Pentakosta itu adalah ketika hari tiba di mana Roh Kudus itu turun dan tercurah kepada murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang disebut Petrus sebagai penggenapan nubuat dan nabiut. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu murid-murid Yesus, semua orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di satu tempat, tetapi mereka berada di dalam keadaan yang takut. Mereka takut untuk keluar untuk memberitakan apa yang sudah mereka alami dan apa yang sudah mereka lihat. Tetapi pada hari itu seketika berubah. Tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling rumah itu, dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada setiap orang yang ada di sana. Reaksi para murid ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu sungguh mencengangkan. Dari keadaan atau kondisi yang penuh dengan ketakutan, mereka seketika tampil di depan orang banyak dan mulai berbicara, memberitakan kabar baik, sukacita, apa yang mereka lihat dalam perbuatan Allah yang besar. Mereka beritakan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami, bahasa orang-orang, bahasa bangsa-bangsa yang dimana semua orang pada saat itu berkumpul. Dan itu bukan bahasa yang sifatnya supranatural, Bapak Ibu Saudara. Bahasa ketika mereka mampu menyampaikan pemberitaan perbuatan Allah yang besar, mereka menggunakan bahasa yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu bukan bahasa yang orang tidak mengerti. Bahasa roh itu adalah bahasa yang kita mengerti, yang disampaikan kepada kita, kita mengerti, kita menerima, dan kita berbuah iman kita kepada Tuhan. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang orang mengerti, bukan
bisa melihat dan mendengarkan berbagai fenomena yang terjadi dengan bahasa-bahasa roh. Jadi kalau bahasa yang disampaikan kemudian orang tidak mengerti, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah bahasa yang kita mengerti, yang kita pahami, dan kemudian itu memberi dampak buah iman percaya kepada kita. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus disindir dengan mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Karena pada saat itu mereka menyampaikan dengan suara lantang, dengan suara yang tegas, tetapi ungkapan mereka tidak menjadi sia-sia. Berbeda dengan orang yang sedang mabuk, mereka bersuara dengan keras, tetapi ungkapan mereka sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu merupakan pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan dan yang membuat mereka untuk berani memberitakan perbuatan Allah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah api? Alkitab menggambarkan bahwa api itu mempunyai peranan penting. Api itu menandakan sebuah tanda kehadiran Allah. Sebagai contoh, pada saat Musa meminta petunjuk dari Allah dan Allah menyatakan dirinya melalui api yang menyala di semak duri. Kemuliaan Allah juga tampak seperti tiang api yang mengawal dan memimpin perjalanan bangsa Israel. Dan dalam perjanjian baru, api itu dipakai sebagai komitmen kita terhadap Allah yang digambarkan sebagai mezbah. Sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh dibakar oleh karunia ilahi, api Roh Kudus yang tidak pernah dipadamkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak hanya memampukan para murid untuk berani bersaksi, tetapi juga mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dan tampil menjadi saksi Kristus untuk pertama kali, dan kabar sukacita itu tersampaikan sampai dengan saat ini. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami, dan Roh Kuduslah yang membuat mereka menyampaikan kabar sukacita itu bagi kita semua, menandakan kehadiran Allah yang tidak akan pernah padam di sepanjang sejarah hidup manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah menerima Roh Kudus yang boleh menyertai kehidupan kita sampai dengan saat ini. Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi kita semua supaya kita dapat berbuat baik dalam segala hal. Roh Kudus memperlengkapi kita semua supaya kita dapat berbuat baik dalam segala hal. Bapak Ibu, ini menjadi penting bagi kita untuk anak-anak muda berbuat baik dalam segala hal. Ada yang mengatakan begini, Ibu Pendeta, baik belum tentu benar. Misalnya, ketika kita menolong orang lain yang sedang berada di dalam kesusahan, kita memberi bantuan uang, yang uang itu hasil dari usaha yang tidak benar. Apakah itu baik? Padahal kita melakukan perbuatan yang baik, kita menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara, demikian hal itu bukanlah hal yang baik. Dosa tidak berkompromi pada hal yang tidak baik. Ada yang mengatakan juga Tuhan kan berbohong untuk kebaikan. Berbohong, tetaplah berbohong, dan itu berdosa. Tidak ada yang berbohong untuk kebaikan, karena dosa sekali-kali tidak pernah toleransi pada hal yang tidak baik. Sehingga ketika kita hendak berbuat baik, yang mendorong kita dari hati kita bereaksi pada pikiran kita, dan kemudian merangsang tindakan kita dalam kehidupan, haruslah segala sesuatu baik. Baik, tidak ada hal yang kemudian terselubung
dari perbuatan baik. Karena jika ada terselubung, maka itu menodai perbuatan baik kita. Dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang pemuda dan pemudi, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semua baik. Menjadi tidak baik ketika kita sendiri memilih untuk tidak baik. Allah tetap menyiapkan dan merancang hal yang baik, bahkan Dia memberi Roh Kudus bagi kita untuk memperlengkapi. Tetapi kadang-kala kita yang memilih untuk tidak menjadi baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah saksi Kristus. Kita disempurnakan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan dan mengalami perbuatan besar yang Tuhan sudah beri bagi kita. Allah dengan sifat kebapaannya tetap merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan pimpinan Roh Kudus mengarahkan kita untuk berbuat baik. Maka mari merenungkan segala pekerjaan Allah yang baik dan benar dalam hidup kita, dan pekerjaan Allah yang baik dan benar itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Mari menjadi saksi yang mulai dan menceritakan, mencerminkan perbuatan Allah yang baik dari hidup yang kita miliki. Amin.